Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Saya akan masih meneruskan pembahasan Galatia pasal kelima. Di sini Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat yang didirikannya agar jemaat Galatia kembali atau tetap teguh dalam pengajaran firman Tuhan sesuai dengan Injil daripada Yesus Kristus. Kalau saya boleh mengatakan, Rasul Paulus memperingati jemaat di Galatia dan saat ini kepada saudara saya, untuk kita tetap teguh akan firman Tuhan, akan kebenaran Injil yang sudah memerdekakan kita, yaitu Injil Yesus Kristus. Saudara sekalian, sama halnya dengan kehidupan fisik kita. Kita sering terekspos dengan berbagai macam makanan yang baru dari negara ini, yang baru tren di negara itu. Kita makan, kita terbiasa dengan hal-hal yang baru. Dan kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak cermat, ada makanan yang kurang sehat akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita, kebugaran tubuh kita. Sama halnya saudara dengan pemikiran. Ada ide-ide baru, ada pemikiran yang kita anggap benar, ada nilai-nilai yang kita anggap betul dalam menjalankan kehidupan kita terima begitu saja. Nah saudara, di sini Rasul Paulus memperingati kita untuk hati-hati. Kenapa saudara, jemaat di Galatia, kota besar seperti Hong Kong ataupun dimanapun saudara berada, ada orang-orang pada saat itu yang ingin mengembalikan pengajaran Injil kebenaran, Injil kasih karunia, ditambahkan sesuatu yang harus dilakukan. Pada saat itu jemaat Tuhan ditambahkan untuk mereka diselamatkan, mereka harus menuruti hukum Taurat. Ada hukum sunat dan sebagainya, ada hukum harus mengikuti tata upacara perjanjian lama, hukum Taurat untuk mendapatkan keselamatan untuk menjadi orang Kristen. Disinilah Rasul Paulus menegaskan kembali dalam suratnya yang kita baca hari ini pasal 5 ayat 4, 5, dan 6. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Firman Tuhan tadi mengatakan kita akan lepas dari Kristus kalau kita mengharapkan kebenaran daripada hukum Taurat. Hanya hukum kasih karunia yang akan memberikan kebenaran kepada kita. Artinya apa saudara? Satu-satunya keselamatan adalah melalui iman kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, sekarang kita bertanya, jadi hukum Taurat, kebenaran, segala kebaikan yang ditunjukkan dalam hukum Taurat untuk apa? Semuanya itu tidak bisa dihubungkan dengan apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan pekerjaan karya agung keselamatan di kayu salib. Itu saja iman kita, dan Roh Kudus akan memeteraikan kita sebagai umat yang sudah diselamatkan. Roh Kudus akan menandakan oleh kasih karunia anak domba Allah, putra Allah yang tunggal, kita diselamatkan. Nah, mungkin saudara bertanya, terus kebaikan 10 perintah Allah buat apa? Jadi kita tidak usah melakukannya. Sekarang kita harus berpikir saudara, kita tidak bisa diselamatkan karena kita melakukan ke-10 perintah Allah. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu yang ditunjukkan dalam hukum Taurat untuk mendapatkan keselamatan. Yang saudara harus pikirkan adalah ketika kita tahu kita diselamatkan oleh hukum kasih karunia, karena anugerah, karena kasih Allah yang begitu besar sudah menyelamatkan kita. Kita mengasihi Tuhan. Dan secara otomatis ketika saudara mengasihi Tuhan, saudara akan menghormati dan mematuhi hukum Tuhan. Perkataan-perkataan dalam perjanjian lama, kebaikan-kebaikan Tuhan, aturan-aturan dalam perjanjian lama akan kita lakukan. Karena kita mengasihi Bapa di surga. Karena kita mengasihi Yesus yang sudah mengasihi kita, menyelamatkan kita. Bukan melakukan hukum Taurat, bukan melakukan 10 perintah Allah untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan adalah kasih karunia Tuhan Yesus, bukan karena hukum Taurat. Haleluya saudara sekalian. Roma 5 ayat 1 mengatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita
Yesus Kristus. Kita semua oleh darah Kristus kita dibenarkan oleh Tuhan, dan mari kita memiliki damai sejahtera itu, ketenangan dalam menjalankan kehidupan kita, untuk kita tetap mengasihi Tuhan kita. Haleluya saudara, ingat bahwa tanpa Kristus tidak ada kasih karunia, dan tidak ada kasih karunia tidak ada keselamatan. Itu saja, karena saudara dan saya oleh iman kita kepada Yesus, kita menerima kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan kekal kita. Saat ini saudara, kita hidup di dalam kedamaian dengan pencipta kita. Mari kita maju terus dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingin menutup kembali dalam Ibrani 12:15 mengatakan demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara sekalian, perhatikan Rasul Paulus sungguh-sungguh menginginkan bahwa setiap kita yang sudah menerima kasih karunia ini tetap memelihara iman di dalam kasih karunia, supaya kita semua dimampukan untuk hidup dalam kehendak Allah, untuk tetap memuliakan Allah dan tetap taat dan setia kepada semua perintah Allah. Dimulai dari kasih karunia Allah. Dimulai dari kita tahu bahwa kita ada saat ini adalah kasih karunia Allah. Saudara sekalian, saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Untuk lebih jelas kami tahu akan hukum kasih karunia dan hukum Taurat Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh berdiri sebagai anak perjanjian baru Tuhan. Kami diselamatkan oleh iman dan kami menerima anugerah kasih karunia, kami diselamatkan. Mampukan kami berdiri, tetap teguh dan tetap kuat di dalam hukum kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami boleh memenuhi semua firman-Mu Tuhan. Kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh mengikuti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bukan kami ingin mendapatkan keselamatan, tetapi kami melakukan semuanya karena kami sudah diselamatkan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya, tetap teguh di dalam hidup saudara sebagai anak perjanjian baru, hidup terus di dalam kasih karunia Tuhan yang tak berkesudahan. Tuhan Yesus berkati semua.